Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Wow, luar biasa. Di tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, dan pengharapan yang baru. Amin. Kita terima dari Tuhan, amin. Kita percaya di tahun ini akan lebih baik lagi. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap harinya. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini dimanapun Anda berada, dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya, amin. Sesuai dengan tema kita di awal tahun ini yang berkata bahwa bersaksi sebagai utusannya. Kita percaya di tahun ini kita akan menjadi penuai-penuai dan penjaring-penjaring, menjadi penjala-penjala manusia bagi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada siap kita, amin. Yang siap katakan amin. Sebab Tuhan kita, dialah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang layak kita agungkan, Tuhan yang layak kita puji. Mari lebih lagi saudara, kita naikkan pujian ini. Sebab Yesus, dialah yang perkasa, dialah yang besar, Raja segala raja. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Katakan Yesus, Allah kita perkasa. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Dengan iman katakan lawan musuh. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebas. Angkat tanganmu semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Yesus. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Sekali lagi katakan Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. dengan segenap hatimu katakan. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya, dibebaskannya. Katakan Yesus. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Allah Maha Besar. Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau tenangkan diri kita saat ini, kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menikmati kasihnya Tuhan. Kita mau menikmati kebaikannya Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau tenangkan hati kita, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu.
yang tidak pernah habis dalam hidup setiap kami, yang terus datang, yang terus memenuhi setiap kami, yang terus memberikan kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Amin. karena Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu pada setiap kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk setiap pengorbanan, untuk setiap kebaikan, untuk setiap apa yang Kau persembahkan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Tapi saat ini kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami mau masuk lebih dalam. Kami mau menikmati Engkau, betapa manisnya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara, kita mau naikkan lagu ini ke hadapan Tuhan kita. Di lagu ini katakan, tidak akan pernah kami lupakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak akan pernah kami lupakan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Bersama-sama katakan saudara. Ku tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Makasih Tuhan, Jadikan ku berharga, Kau tulus menerima. terus menerima. Aku apa adanya, Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan memulihkan hidup. Bersama-sama angkat tanganmu saudara. Mari kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, temukan di dalam setiap kami ya Allah. temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. kami persembahkan Tuhan. Sekali lagi saudara. Ku tak dapat lupakan Mari utarakan dari dalam hatimu. kebaikan yang ku terima, Pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga, Kau tulus menerima. Terima kasih Tuhan.
Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Oh Yesusku. Mari dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hatimu, datanglah engkau seperti seorang hamba. Datanglah engkau seperti seorang hamba, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Naikkan siap mazmurmu bagi Tuhan. Ini siap kami Yesus. Ini siap kami semua hamba-hambamu Tuhan. Siap anak-anakmu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Tuhan. Yeah. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Yesus. Kami diciptakan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Yesus. Mari saudara, naikkan siap pujian-Mu, naikkan siap sembah-Mu. Ini siap kami Yesus. Ini siap kami Tuhan. Haleluya. Pakai hidup kami Yesus. Biarlah segenap yang bernafas memuji dan menyembah Yesus. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang besar. Jesus, segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Jesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Mengurapi siap kami. Mengurapi siap kami Tuhan. Penuhi siap kami Tuhan hari ini Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan. Biar siap kami yang kehilangan pengharapan Tuhan, Kau berikan pengharapan yang baru dalam Yesus. Kekuatan yang baru dalam Yesus. Yeah, Jesus. Makasih Yesus. Jesus. Tuhan, pakailah hidupku, waktuku, dan pelayananku, semua sesuai kehendak-Mu. Jiwa-jiwa diselamatkan. Amin saudara. Berikan
Belas kasih-Mu Bapa, melihat jiwa yang terhilang. Itulah kehendaknya Bapa bagi kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terkadang ku tak mengerti jalan hidup yang ku jalani, namun Roh-Mu yang memberi kekuatan dalam hidupku. Amin Tuhan. Di saat ku tahu kehendak-Mu, mengasihi setiap jiwa yang tersesat Tuhan. Hanya sedikit yang mau melakukannya. Sesuai kehendak-Mu, jiwa-jiwa diselamatkan berikan. Bapa melihat jiwa yang terhilang. Itulah kehendaknya Bapa bagi kita semua. Mari saudara, siap kita ingin diutus menjadi penjala-penjala manusia, nyanyikan pujian ini. Yes Lord. Yes Jesus. Jalan hidup yang ku jalani, Roh-Mu yang memberi kekuatan dalam hidupku. Di saat kami tak mengerti Tuhan, yes, untuk mengasihi siap jiwa-jiwa yang tersesat, itulah siap tugas kami. Itulah siap amanatan agung bagi siap kami semua Yesus. Dan kami mau ambil bagian itu untuk kami menjadi penjala-penjala manusia. Mari saudara, siap kau mengambil bagian itu, katakan, ini aku Tuhan. Pakailah hidupku, waktuku, dan pelayananku semua sesuai kehendak-Mu, jiwa-jiwa diselamatkan berikan.
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi penjala-penjala-Mu, menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan, yang menangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa kita yakin dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang penuh dengan sukacita Tuhan hari ini. Wow, semua penuh dengan sukacita dan pengharapan yang baru dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Saya sungguh percaya kita ada di ibadah yang pertama di tahun ini, tahun 2022, tahun yang baru. Saya ucapkan kepada semuanya, selamat tahun baru. Kita percaya biar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan terus membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa lebih lagi dalam pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa terus dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang
lebih baik lagi, dan kasih Tuhan biar terus menyertai kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini ada hal yang Tuhan terus tunjukkan bagi kita semua, khususnya bagi kita yang di Gereja Eukos Bogor. Kita percaya Tuhan akan membawa kita dalam pewahyuan yang lebih lagi untuk kita mengerti tahun yang baru ini. Dengan kita memasuki tahun yang baru ini, di tahun 2022 adalah the year of testimony, tahun kesaksian. Ya, ini adalah satu tahun yang sangat penting bagi kita semua untuk kita menjadi orang-orang percaya yang memberikan kesaksian hidup yang memberkati dan berdampak bagi banyak orang. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, saya mau masuk di tahun kesaksian ini, di tahun 2022 ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan tahun 2022 adalah tahun kesaksian. Tema khotbah saya hari ini adalah bersaksi sebagai utusannya. Yang saya ambil ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, ada di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat penting telah banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di tahun 2021, tahun lalu, kita bisa merenungkan Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah bersama kami di rumah saat ini, Bapak Ibu di tahun 2021, di tahun lalu pernah mengalami sakit, disembuhkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, yang mengalami masalah yang begitu menekan, menghimpit, mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan solusi yang sangat baik. Ya, kemudian Bapak Ibu mungkin juga merasakan hal yang luar biasa juga dalam kehidupan Bapak Ibu, di mana Tuhan memberikan banyak hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang tahun yang lalu, tahun 2021, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, melawat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dengan luar biasa. Ya, meskipun ada banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan kita, tapi percayalah ada juga banyak hal-hal yang menyenangkan kita yang Tuhan berikan buat kita. Dan ini sesuatu hal yang juga kita harus syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu, dengan hal-hal yang Tuhan telah perbuat selama ini dalam kehidupan kita, kita masuk di tahun 2022. Biarlah kita mau disadarkan untuk kita juga menceritakan tentang segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tentu kita nggak mau diem saja Bapak Ibu. Kita rindu untuk membalas kebaikan Tuhan ini, dengan kita tidak pernah ragu untuk membagikan kepada orang lain. Nah, ini satu hal yang kuat untuk menjadi kesaksian yang akan kita ceritakan, yang akan kita tampilkan, yang akan kita munculkan di dalam kehidupan kita, berkaitan dengan karakter kita yang sungguh-sungguh mengerti bahwa kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang patut kita ceritakan juga kepada banyak orang. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada satu juga, beberapa orang mungkin saat ini juga bertanya-tanya, ya. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, kok Tuhan gak melakukan apa-apa melihat hidup saya seperti ini, ya kan? Kemana Tuhan? Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudaraku bertanya, kelihatannya Tuhan tidak melakukan apapun. Gimana saya mau bersaksi, menceritakan kebaikan
Tuhan, sepertinya Tuhan tidak melakukan apapun dalam hidup saya sepanjang tahun-tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mungkin gak sadar bahwa Tuhan sesungguhnya sedang berjuang untuk menjumpai kita dalam ketidakdamaian kita itu. Dia ingin menunjukkan damai sejahteranya yang sejati kepada kita. Ya, jangan sampai ketidakdamaian yang semu membuat kita menjadi lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan yang sudah mengutus kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pula yang telah menunjukkan damai sejahteranya yang sejati itu pada kita semua. Kalau karena ketidakdamaian yang semu itu tadi Bapak Ibu, bisa membuat kita lupa bahwa kita sesungguhnya bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lupa Bapak Ibu, maka itu jadi kerugian buat kita sendiri juga. Rugi karena seharusnya kita sudah bergerak maju dari kemarin-kemarin, ya, tapi malah ketunda karena rasa tidak damai dalam hati kita tadi, ya. Rugi karena apa yang kita kerjakan pasti jadi tidak maksimal, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, memang kita tahu bahwa ada begitu banyak juga orang Kristen yang sudah menjalankan tugasnya dalam hal bersaksi. Tapi tidak sedikit pula yang mereka enggan untuk melangkahkan kakinya untuk bersaksi, baik itu kepada keluarga terdekat, tetangga di sekitar tempat tinggal, ya, teman-teman di kantor, terlebih lagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan alasan apa? Kurang fasih bicara, ya. Saya malu, Pak. Mungkin saya merasa canggung, ya kan? Merasa tidak ada damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang semu tadi itu, yang merasa Tuhan gak bisa buat apa-apa. Padahal Tuhan ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Janganlah kita terkena sindrom ketidakdamaian yang semu tadi. Ya, singkirkan itu Bapak Ibu. Masuk tahun yang baru, tahun 2022, kita lakukan untuk menjadi orang-orang percaya yang melakukan kesaksian Kristus bagi banyak orang. Dalam Yesaya 43 ayat yang 10 dikatakan di situ, saya kutip di sini Bapak Ibu saudara sekalian, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Allah mengingatkan kita akan hal ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kita adalah saksi-saksinya Kristus. Oleh karena itu, biarlah setiap kita mau untuk sungguh-sungguh bersaksi kepada orang lain, ya. Nah, bagaimana kita harus memulai bersaksi itu kepada orang lain? Poin yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk bersaksi. Karena apa? Karena di dalam kita ada Roh Kudus, maka kita tidak perlu takut untuk bersaksi. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 7 sampai 8, ya tentu kita udah hafal, Bapak Ibu bisa baca di rumah juga. Di situ dikatakan sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Inilah yang membangkitkan semangat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk bersaksi. Meski mereka dihadapkan kepada Mahkamah Agung dan nyawanya juga terancam, mereka tidak gentar sedikit pun. Dan dengan tegas malah mereka berkata, di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan apa? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita jadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita setiap hari. Apalagi di masa serba online begini ya. Apa-apa online Bapak Ibu. Sampai ibadah pun kita masih online. Ya, memang ada beberapa gereja yang udah onsite. Tapi kita perlu untuk berhati-hati Bapak Ibu. Kita mau untuk sama-sama menyikapi hal ini dengan sangat bijak ya. Nah, di masa serba online seperti ini Bapak Ibu,
tidak sulit bagi kita, ya, membagikan kesaksian lewat media sosial, ya kan, yang dengan mudah cepat tersebar kepada banyak orang. Ini penginjilan yang sangat efektif dan tentu sangat berdampak luas. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu saudara sekalian yang masih enggan atau masih merasa punya hal yang menghambat, tentu ini hal-hal yang tidak bijak Bapak Ibu, ya. Kita tahu di zaman serba online untuk kita bisa memberitakan Injil itu hal yang lebih mudah, ya. Sehingga mari kita sama-sama semakin giat melakukan penginjilan ini lewat media-media. Ya, mungkin kita nggak bisa datang ke tetangga, kita nggak bisa datang ke saudara, kita nggak bisa datang ke rumah-rumah. Kita harus mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak kita sebagai orang-orang percaya yang mungkin di zaman sebelum pandemi jarang bersaksi, bahkan gak pernah bersaksi, ya. Dan apalagi hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ayo kita mau sama-sama bersaksi, ya. Jangan sampai kita dikatakan Tuhan dalam seperti di kitab Yohanes pasal 15, ya. Kalau ranting itu udah kering Bapak Ibu saudara sekalian, maka ranting itu tidak akan berguna lagi, ya. Oleh karena itu kita perlu untuk memberanikan diri kita untuk bersaksi, ya. Tidak perlu takut, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan bisa menuntun kita untuk menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan kepada banyak orang, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara kita bersaksi? Yang kedua adalah melalui perbuatan kita sendiri. 1 Timotius 4 ayat 12, satu ayat yang tidak asing buat kita semua. Dikatakan di situ, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan ataupun melalui perbuatan kita, saat itu pula kita sedang bersaksi. Sehingga melalui hidup kita nanti nama Tuhan akan dipermuliakan. Memang kita tahu tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Namun bukan berarti kita berhenti menjadi teladan bagi orang lain. Karena apa? Karena kita hidup sekarang ini, di masa-masa ini, yaitu kita hidup dalam hukum kasih karunia dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena memang tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu jangan nunggu kita sempurna dulu baru kita bersaksi dan menjadi teladan bagi orang lain, ya. Tidak ada manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat. Kita tahu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Oleh karena itu Yesus harus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Dan Tuhan akan terus lakukan buat kita, sehingga kita tidak perlu untuk merasa harus menunggu sampai sempurna dulu baru bisa bersaksi dan menjadi teladan bagi orang lain. Kita lihat beberapa contoh-contoh yang menjadi bukti bahwa untuk kita sebagai manusia, kita menjadi teladan, kita mau menjadi orang-orang yang hidupnya berdampak, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita tidak menunggu harus kita sempurna, ya. Mari kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya yang saya mau sampaikan di sini, Paulus, ya kita kenal Paulus bagaimana dia pernah menganiaya orang Kristen, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menjadi teladan bagi orang lain. Meskipun ada banyak mungkin orang masih ingat dengan perlakuan dia yang luar biasa kejamnya terhadap orang-orang Kristen, tapi orang-orang percaya tetap melihat Paulus adalah teladan bagi kehidupan mereka. Ya, adalah juga Rasul Petrus. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu, kita aja nggak pernah nyangkal Yesus. Ini
Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, ya. Bukan 1 kali, tapi 3 kali, Bapak Ibu. Tapi bagaimana? Petrus tetap tidak mundur. Dia tetap menjadi teladan. Ingin terus hidupnya berdampak bagi banyak orang, ya. Dan banyak orang akhirnya menerima Petrus. Melihat hidup Petrus yang sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan kita. Satu lagi Bapak Ibu, perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di tepi sumur, ya. Bagaimana dia memiliki banyak suami, ya, poliandri. Nah, setelah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini, dan Yesus memberikan air kehidupan itu, yaitu kehidupan kekal. Perempuan Samaria ini ditulis oleh Alkitab kembali ke kampungnya, dan dia menceritakan segala perbuatan Yesus, dan dia menceritakan kemuliaan Tuhan itu dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Seluruh kampung itu langsung bertobat, Bapak Ibu, mengenal Yesus. Ya, memang pasti orang kampung itu melihat ini perempuan tidak jadi contoh buat hidup mereka. Ini perempuan tidak menjadi teladan buat hidup mereka. Tapi bagaimana begitu gigihnya, begitu kuatnya perempuan Samaria ini menceritakan tentang Yesus kepada seluruh kampung itu, dan mereka akhirnya percaya Yesus. Wow, luar biasa, ya. Coba tanya sebelah kiri kanan Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang beribadah bersama-sama, bagaimana dengan kamu? Ya, mungkin kita tidak separah orang-orang yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu. Paulus, Petrus, perempuan Samaria, ya. Mari, ayo kita jangan nunggu sampai sempurna, ya. Dan kita juga nggak perlu menghakimi orang-orang yang mungkin dulu pernah berbuat salah kepada kita. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Bersaksi, Bapak Ibu. Bersaksi dan bersaksi, ya. Udah nggak zaman lagi kita menghakimi orang. Tinggalkan perbuatan itu. Tuhan minta kita bersaksi, bukan untuk menghakimi orang lain, ya. Tuhan Yesus aja mau mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan Yesus juga mau mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan Anda, saya, dan kita semua. Masakan Anda tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Ya, jangan sampai kita tersesat oleh ajaran yang menolak hukum kasih karunia Tuhan itu. Yesus sudah menyempurnakan hukum Taurat. Ini waktunya kita hidup dalam hukum kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan, saya lihat semuanya mukanya bahagia luar biasa. Siap untuk bersaksi, memenangkan jiwa, dan memuridkan banyak orang. Itulah tahun 2022, tahun kesaksian. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir, bagaimana cara kita bersaksi? Yang ketiga, ini juga gak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu hiduplah apa adanya. Jangan suka pencitraan, ya. Dalam dunia marketing, penjelasan produk-produk biasanya disertai dengan testimoni atau kesaksian untuk lebih meyakinkan. Sekalipun ada banyak testimoni, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa produk yang dijual sesuai dengan kenyataan. Hal yang mudah saja bisa kita lihat pada waktu iklan banyak ditayangkan di televisi. Yang kita lihat memang ada beberapa banyak tidak sesuai dengan kualitas produk yang mereka iklankan. Namun demikian, ada banyak orang menjadi tertarik karena iklan-iklan tersebut. Kehidupan kekristenan kita disaksikan banyak orang, Bapak Ibu saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 1 katakan apa? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita tidaklah seperti iklan-iklan itu, tetapi hidup kita harus sungguh-sungguh benar apa adanya. Jangan ada pencitraan, ya. Apapun yang kita lakukan menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan benar-benar nyata ada dalam hidup kita dan membentuk kita semakin serupa Kristus. Hidup pencitraan itu artinya orang itu masih ada beban dan dosa yang merintanginya untuk bisa hidup apa adanya.
karena orang itu belum mau menanggalkan beban dan dosanya. Maka orang itu lebih memilih hidup pencitraan, yang pada akhirnya akan membuat menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau percaya Yesus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita hidup seperti itu. Namun Bapak Ibu, saya juga banyak menemukan ada banyak orang Kristen yang tetap cuek dan tidak masalah melihat orang Kristen yang hidup dengan pencitraan, karena itu dianggap sudah biasa, sehingga akibatnya makin banyak orang Kristen yang hidup dalam pencitraan. Ini termasuk ajaran teologi liberal yang tidak menurut ajaran Kristus. Nah, teologi liberal adalah teologi yang menjadi lawan dari ajaran Kristus. Karena di dalam teologi liberal ini, semua hal-hal yang firman Tuhan ajarkan, semua maknanya diencerkan Bapak Ibu. Dibuat menjadi sesuatu yang areanya itu lebih banyak kompromi. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Kita tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang bukan dari ajaran Kristus. Ya, ajaran Kristus kita mesti harus lakukan. Kalau kita harus mengampuni, kita mengampuni. Kalau kita harus hidup disiplin rohani kita, hiduplah disiplin rohani kita. Kalau kita bersaksi hidupnya, harusnya kita bersaksi, ya. Kalau kita hidupnya terus dalam hukum kasih karunia, hiduplah dalam hukum kasih karunia, ya. Jangan kita malah bikin teologi sendiri. Jangan malah kita bikin asumsi sendiri, ya. Jangan malah kita bikin pengajaran kita sendiri. Jangan malah kita memilih pengajaran yang menyenangkan telinga kita sendiri, ya. Sementara firman Tuhan yang mengajar kita tidak boleh membalas, mengajar kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, ya, malah kita encerkan maknanya. Saya menarik hal-hal yang luar biasa, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita hidup untuk sabar Bapak Ibu, mengucap syukur, dan kita mesti rendah hati, sehingga kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Meskipun kita memang orang yang belum sempurna, ya. Kita pernah melakukan banyak kesalahan, tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan itu, karena itu yang Tuhan inginkan buat kita. Oleh karena itu, bertekadlah untuk hidup bersaksi, supaya kita bisa sungguh-sungguh mencerminkan dan melakukan kehendak Tuhan itu untuk hidup kita berdampak bagi banyak orang. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kesimpulan khotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita harus tetapkan hati kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ayo, kita mau bersaksi, ya. Bersaksi bagi banyak orang. Ya, jangan kita suka menghakimi. Jangan kita suka mencari kesalahan-kesalahan orang-orang lain. Ya, dan juga jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Itu dampaknya sangat buruk bagi kita sendiri. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak inginkan seperti itu. Ya, baik kita dalam perusahaan kita, dalam kita memimpin perusahaan, dalam kita memimpin bisnis kita, dalam kita mengelola pekerjaan kita, dalam kita studi, dalam kita berumah tangga. Mari kita jaga hati kita, jaga mulut kita, ya. Kita masuk di tahun yang baru ini, kita hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Di dalam hidup kita ceritakan kepada banyak orang. Amin. Haleluya. Tinggalkan perbuatan kita yang pernah menceritakan kepada orang lain tentang kelemahan pengurus gereja, mungkin menceritakan kelemahan pemimpin gereja, menceritakan kesalahan pemimpin gereja, menceritakan kesalahan pengurus gereja, menceritakan kejelekan orang lain. Tinggalkan Bapak Ibu, itu tidak perlu, ya, karena tidak berdampak bagi banyak orang, gak ada baiknya bagi orang lain. Yang ada malah nanti orang akhirnya malah menjadi batu sandungan buat orang itu. Oleh karena itu,
Ayo, selagi ada kesempatan hidup di dunia ini, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang asli. Ya, saya katakan asli ya. Dan tahan uji di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya biarlah di tahun baru ini, tahun 2022, kita punya komitmen yang baru untuk kita menjadi orang-orang yang bersaksi, tentu dengan segala hal yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tinggalkan hal-hal yang lama, yang buruk yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh percaya sungguh-sungguh Tuhan, Engkau nyata dalam ibadah kami di ibadah awal tahun 2022 ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Bahkan dalam perjumpaan kami dengan firman-Mu hari ini, kami boleh disadarkan, kami boleh diingatkan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kami yang gak berkenan kepadamu di tahun yang lalu Tuhan. Dan kami mau masuk di tahun yang baru ini Tuhan, dengan hidup yang semakin berkenan kepadamu Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati, sabar, dan terus mengucap syukur, dan menjaga hati kami, dan menjaga mulut kami Tuhan, untuk kami boleh terus menceritakan hanya kebaikan-Mu, hanya kebaikan-Mu, hanya kebaikan-Mu, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan segala hati yang jahat, mulut yang jahat Tuhan, yang menceritakan segala kesalahan orang lain. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan menceritakan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Karena kami rindu Tuhan, banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat kehidupan kami yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, berkat-Mu melimpah buat kami semua jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami hari ini, dan mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami siap untuk menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Engkau Tuhan, dan menceritakan Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di awal tahun yang baru. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah Bapak Ibu bisa persiapkan hosti. Kalau tidak ada hosti bisa diganti dengan biskuit atau dengan roti Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu bisa siapkan anggur, kalau nggak ada juga bisa diganti dengan sirup merah atau air teh Bapak Ibu. Mari kita mau satukan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa pengorbanan Kristus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita semua. Apalagi di tahun 2022 adalah tahun kesaksian bagi kehidupan kita, untuk kita lebih banyak memenangkan jiwa dan membawa mereka untuk kemuliaan kita, di mana Tuhan nyatakan buat kita semua, Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia Yesus, Tuhan yang hidup bagi kita semua. Puji Tuhan. Dari abad ke abad, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Katakan umat manusia menanti sanjung. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Katakan jalan hidup dan kebenaran di Bethlehem 2000 tahun lampau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terang dunia, juru selamat manusia.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan dan kita angkat hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Mari kita secara dalam dan sungguh-sungguh dalam hadirat-Nya kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia telah memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita mau juga melakukan satu komitmen yang baru. Sesuatu yang baru yang Tuhan taruh di hati kita. Jangan lagi kita hidup dengan cara hidup kita yang lama, seperti yang dibiasakan orang-orang selama ini. Mari kita mau hidup seperti kehendak Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Terlebih hari ini, bila ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih suka menyimpan kesalahan orang lain, yang masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, Tuhan tidak berkenan. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus ada persekutuan yang kudus dan tak bercacat celah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lepaskanlah pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan juga saya mau ingatkan, bila masih ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengingat pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, mari hari ini minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan pernah berbuat lagi. Minta ampun sama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengampuni setiap kita. Kasih di kayu salib, kasih yang sungguh besar, dan tidak ada satupun yang bisa melakukannya kecuali Yesus Kristus Tuhan kita, yang sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Hanya Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Dalam perjamuan suci hari ini, kami boleh mengalami sungguh-sungguh Tuhan pengampunan yang daripada-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh juga Tuhan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Kau selalu menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita angkat hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan mengingatkan kita akan semuanya ini, bahwa Dia menyerahkan tubuhnya untuk dipaku di kayu salib sebagai tanda bukti Dia mengasihi kita dengan segala-galanya Dia berikan buat kita. Kasih-Nya yang besar, yang tak tergantikan dengan apapun juga, Dia rela berikan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah yang luar biasa buat kita umat ciptaannya. Biarlah kita mengikuti terus akan teladan Kristus ini untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hosti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Tubuh kami bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami dikuduskan Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu yang sungguh besar dan luar biasa di kayu salib Tuhan. Memberi pembebasan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengingatkan kita semua bahwa Dia rela mencurahkan darahnya tercurah di kayu salib. Bahkan sampai titik darah penghabisan, Dia tetap dengan setia dan taat mengikuti perintah Bapa untuk misi keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ini adalah bukti kasih yang begitu besar, yang kita gak bisa balas dengan apapun juga. Kita hanya bisa berikan hidup kita untuk mengikuti hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah semuanya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Lewat pengorbanannya, darahnya yang mahal, yang telah tertumpah bagi kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk hidup sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Masuk di tahun 2022 ini, kita lalui, kita jalani dengan darah Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin, amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh angkat tangannya mengucap syukur. Dia sungguh Yesus yang luar biasa. Dia Yesus penebus dosa kita. Dia Yesus yang melakukan kehendaknya bagi kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus penebus dosaku. Mari serukan. Dia Yesus pengharapan hidupku. Oh haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yes, amin. Dia Tuhan dan Raja kita, Tuhan dan Rajaku. Serukan, Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus, Bapa yang hidup. Dia Yesus, Dia Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dia Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Luar biasa. Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian. Engkau Tuhan Yesus
kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat tayangan di bawah ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur saat ini kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, supaya persembahan kami ini menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau terus melakukannya, kita memberi dengan penuh sukacita. Karena kita tahu dengan kita memberi dengan penuh sukacita, maka berkat Tuhan juga mengalir buat kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Dan tentu saja di masa-masa yang memang masa-masa yang kita belum selesai ya dengan pandemi COVID-19 ini, biarlah kita mau terus melakukan kehidupan kita untuk kita tetap memberikan persembahan persepuluhan ataupun juga persembahan mingguan. Memang di masa-masa yang sulit seperti ini, kita tentu banyak melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan tentu saja ini membuat kita tidak mengurangi kehidupan kita untuk melakukan dengan penuh antusias, dengan penuh ketaatan, untuk kita terus memberi persembahan, baik itu persembahan persepuluhan juga persembahan mingguan dalam ibadah kita. Biarlah ini menjadikan saat kita melakukan dengan ketaatan, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan pemberian yang kita berikan. Tuhan tidak mempermasalahkan berapa banyak pemberian yang kita berikan, tapi yang penting bagi Tuhan adalah ketaatan kita untuk memberi, maka Dia akan bisa memberkati kita. Itulah yang menjadi prinsip Tuhan untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dan kita semua yang beribadah hari ini untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau telah melawat setiap kami Tuhan dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Dari saat kami memuji, menyembah Tuhan, bahkan saat kami berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, bahkan kebangkitan-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami, memberikan kami kehidupan yang baru, untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata bagi banyak orang Tuhan. Jadikan kami memiliki kehidupan yang baru Tuhan di tahun yang baru ini, untuk kami bisa semakin hari Tuhan hidup kami semakin memuliakan Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk senantiasa hidup mengikuti ajaran-ajaran-Mu Tuhan, dan bukan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja Oikos Bogor. Biar Tuhan terus menyatakan banyak perkara bagi Gereja Oikos Bogor untuk menjadi gereja yang berdampak dan membawa pengaruh yang kuat bagi banyak orang Tuhan. Dalam tayangan-tayangan media kami maupun juga dalam pelayanan kami berjumpa dengan umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua sebagai umat-Mu di Gereja Oikos Bogor Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa untuk membawa kemuliaan bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di Gereja Oikos Bogor, para pekerja-pekerja-Mu, para pemimpin,
dan juga jemaat-Mu Tuhan seluruhnya. Berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Dan juga dalam pernikahan mereka Tuhan. Dan juga dalam mereka mendidik anak-anak mereka Tuhan. Berikan Tuhan terus hikmat-Mu, berikan kekuatan-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh berhasil Tuhan dalam pendidikan sekolah kami, kuliah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa terus Tuhan biar kami melibatkan Engkau dalam pekerjaan kami, bisnis kami, usaha, pekerjaan kami yang kami kerjakan Tuhan. Biar semuanya boleh mendatangkan berkat-berkat yang melimpah buat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan karena Tuhan selalu mencukupkan buat kami. Bahkan memberi kami berlimpah Tuhan, sehingga kami bisa memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap jerih lelah kami dalam kami melayani jiwa-jiwa. Biar itu semua Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat-Mu, berkat-berkat rohani tercurah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu yang bersih dan luar biasa. Untuk membawa banyak orang, memenangkan jiwa dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Juga kota yang kami diami Tuhan. Biar Tuhan pemerintahan atas bangsa ini, pemerintah atas kota kami menjadi pemerintahan yang bersih, yang sungguh-sungguh Tuhan dalam membawa kami semua rakyat Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bangsa yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi dan memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para kabinet dan juga para aparatur pemerintah, baik yang di pusat, yang di daerah, bahkan sampai di desa-desa terpencil sekalipun Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, satu persatu Tuhan, untuk mereka boleh sungguh-sungguh melakukan amanat dari rakyat Indonesia dan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih baik lagi, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia, kemuliaan-Mu juga nyata atas kota yang kami diami Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh hidup nyaman Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di kota kami Tuhan. Kami percaya ini semua datangnya dari Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Dan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia. Dan juga Tuhan umat-Mu di Indonesia. Biar mereka semua Tuhan boleh bersungguh-sungguh hati masuk di tahun yang baru ini. Mereka makin bersungguh-sungguh hati Tuhan untuk melakukan amanat agung. Mengerjakan panggilan-Mu Tuhan dengan setia sampai akhir Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Kami bersyukur, pakai terus kami dan gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan bagi bangsa ini dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan kami melihat Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat Indonesia, dan Indonesia juga akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Gereja-gereja yang lain kami percaya biar mereka juga bersehati bersama kami Tuhan untuk membawa kemuliaan-Mu Yesus di dalam kehidupan kami semuanya, dan mereka semuanya Tuhan, dan memberitakan nama-Mu Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami sungguh rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita, yang telah memberikan damai sejahteranya buat kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan kekal sampai selama-lamanya bagi kita, bahkan sampai kita bertemu kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Dan terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita,
yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, menghibur, menolong kita, serta terus mengingatkan kita untuk terus melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus beribadah bersama kami dengan Gereja Oikos Bogor secara online setiap minggunya, dan dapatkan terus kehidupan dan pengajaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita menjadi orang-orang percaya yang terus memiliki kehidupan rohani yang semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.